Selamat sore, Ibu-Ibu sekalian. Selamat datang di diskusi online mingguan komunitas membangun positivity. Bagi yang baru pertama kali bergabung, komunitas membangun positivity menyelenggarakan diskusi online setiap hari Sabtu dan Minggu dengan topik yang beragam seputar meditasi, bersyukur, olahraga, berbuat kebajikan, dan relationships. Kita sekarang sudah memasuki minggu ketiga dengan pembahasan tentang meditasi pada diskusi di hari Sabtu dan bersyukur di hari Minggu. Rekaman diskusi online sebelumnya juga sudah diunggah ke channel YouTube Membangun Positivity. Sore ini kita akan membahas mengenai meditasi, kebutuhan, gaya hidup, dan industri bernilai miliaran dolar. Kehadiran meditasi di dunia modern telah berkembang seiring berjalannya waktu. Meditasi berubah dari sebuah konsep baru yang asing menjadi sesuatu yang dipelajari oleh para ilmuwan sebagai cara untuk mengurangi berbagai gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Meditasi berubah dari pilar budaya hippie dan gerakan Zen ke praktek klinis yang dianjurkan oleh para neuroscientist. Mindfulness meditation bahkan menjadi komponen kunci dari terapi perilaku kognitif. Dan sekarang, meditasi telah diadopsi oleh Silicon Valley dan industri teknologi pada umumnya, di mana meditasi dipasarkan sebagai solusi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Industri lainnya seperti kursus meditasi, pernapasan, Zen living, dan lain-lain juga banyak bermunculan. Banyak perusahaan mengadakan lokakarya mindfulness dan meditasi untuk membantu karyawan mereka menghilangkan stres dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, jika meditasi adalah tentang menemukan kedamaian batin, dapatkah Anda dan saya benar-benar dapat menemukan jalan pintas hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengikuti kursus-kursus meditasi yang kebanyakan berbayar dan tidak murah? Jojo akan membahasnya dalam paparan berikut ini. Oh iya, sebelum Jojo mulai, mohon agar Bapak dan Ibu dapat mematikan mikrofon Bapak dan Ibu sekalian. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah paparan dari Jojo ya. Terima kasih. Silakan Jo. Ketemu lagi ya buat yang sudah pernah ikut. Ini di share. Nah. Sebenarnya udah 3 kali kita diskusi mengenai meditasi dengan subtopik yang berbeda-beda. Kali ini meditasi dan industri sebagai subtopiknya. Sebelum ini tentang meditasi dan mitos ya, seperti misalnya mengosongkan pikiran itu salah satu mitos meditasi. Yang pertama meditasi tentang cara menurut sainsnya. Nah, kali ini meditasi yang menjadi industri di dunia. Bagi yang belum baru ikut ya, Bu Li ini, nama saya Jojo Raharjo dan tadi Desni Zacharias Raharjo, itu istri saya. Kami sejak tahun 2015 telah menulis lebih dari 300 artikel, lebih dari 100 video, ditambah lagi 3 e-books. Ini barangkali belum ada yang melakukan ini ya. Nanti sebabnya nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelum itu, karena topik kita adalah tentang meditasi dan industri, dia berkaitan dengan kata mindfulness. Ada yang pernah dengar kata mindfulness? Ada 3 pertanyaan di sini yang saya akan tanyakan. Yang kedua adalah mindfulness based. Terus kemudian yang ketiga mindfulness based business oleh Sudamek. Kalau ini diskusi offline ya, saya bisa bertanya langsung dan bisa mendapat jawaban langsung dari audiens kalau saya tunjuk siapa. Tapi karena ini online, saya langsung jawab aja. Pernah dengar kata mindfulness? Mindfulness itu pertama kali disebut oleh Jon Kabat-Zinn dari Universitas Massachusetts ya, kalau nggak salah ya, tahun 79. Kenapa? Karena dia ingin memperkenalkan meditasi ke masyarakat sekuler modern gitu. Tapi dia menggunakan kata mindfulness, bukan kata meditasi. Ternyata dia berhasil. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, mindfulness based. Ini kata ini juga dikenalkan oleh Jon Kabat-Zinn karena dia punya program namanya mindfulness based stress reduction namanya. Itu terkenal sekali untuk mengurangi stres. Memang jadi program ini program meditasi untuk mengurangi tingkat stres. Kata meditasi diganti mindfulness dan kemudian program ini jadi terkenal sekali. Dan
kata mindfulness based kemudian menjadi dipakai oleh banyak orang. Ada mindfulness based business, ada mindfulness based living, mindfulness tadi stress reduction dan lain-lain. Di Indonesia nomor 3 jawaban dari nomor 3 adalah ada Sugamek dari Garuda Food, dia chairman-nya kalau nggak salah ya, menulis suatu buku judulnya Mindfulness Based Business. Jadi dia menyampaikan bahwa bisnis bisa juga dengan cara mindfulness gitu. Nah, ini bukunya cukup terkenal karena bukan jarang, barangkali yang menulis mindfulness based business cuma Sugamek di Indonesia. Kita kembali lagi ke tentang saya dan Desni tadi ya. Kami ini menulis 100 video, 300 artikel, 3 e-book. Kenapa? Karena kami ingin mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, altruisme, dan kesehatan. Kemudian itu artinya juga mempromosikan sebuah lifestyle baru di zaman digital, yaitu kehidupan yang lebih baik berdasarkan pada berbagai riset sains. Nanti kalau mau melihat lebih jauh lagi tulisan-tulisan saya yang 300 dan 100 video bisa dilihat di bawah ini ada beberapa akun media sosial kita, Facebook, YouTube channel, dan website. Lalu, nah ini sebuah pertanyaan, mengapa kita susah payah 2015 itu mempromosikan berbagai riset sains atau lifestyle baru? Nah, ada beberapa jawaban. Kita menemukan cara yang efektif dari berbagai riset sains itu tentang memaksimalkan fungsi otak yang pada gilirannya ikut membuat perubahan positif pada misalnya ya, kecerdasan tentu itu sangat penting sekali, produktivitas bagi para pekerja tentu itu juga satu yang keharusan, altruisme kalau kita sudah punya kecerdasan baik, produktivitas bagus, kita juga pengen punya altruisme, itu kecenderungan pada kebajikan. Dan yang terakhir semua harus didukung dengan kesehatan yang baik. Itu semua ternyata fungsi otak yang maksimal menghasilkan juga kesehatan yang baik. Nah, kita melihat ada 2 sains yang menonjol dalam berbagai riset itu, yaitu neuroscience dan positive psychology. Tentu ada banyak sains lain yang juga ikut terlibat dalam berbagai penelitian itu. Yang saya nggak perlu sebutkan, mungkin komputer, IT, dan lain-lain sebagaimana itu terlibat. Kemudian poin yang lain lagi, kenapa kami membagikan semua berbagai riset sains itu, kami merasakan sendiri apa yang disebut oleh berbagai riset sains itu, yaitu perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Jadi bukan hanya kita lihat di riset-riset itu ya, bahwa memang menghasilkan kesehatan, tapi juga kita coba dan kemudian kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri semua itu. Nah, terus kemudian yang terakhir, kami nggak pengen merasakan sendiri benefit itu. Kami pengen semua orang juga ikut merasakan. Orang gampang kok, murah, nggak ada biayanya sama sekali, kita bagikan loh itu semua. Nah ini, perubahan positif yang terjadi pada kami. Ini untuk lebih spesifik ya, mengenai apa yang saya sebutkan tadi, ada benefit kesehatan dan benefit produktivitas. Yang paling gampang itu ya, yang ini penyakit semua orang barangkali. Ini semua menghilang dari kita. Sakit kepala, flu, radang tenggorokan, sariawan, radang usus, dan lain sebagainya. Secara ajaib, mungkin ada yang hitungan bulan ya, tiba-tiba saya nggak merasa sakit kepala lagi, nggak pernah flu lagi. Sampai sekarang loh. Kan flu itu adalah tanda imun sistem kita melemah ya. Nah, disebutkan normalnya kita bisa kena flu 3 kali dalam setahun menurut riset. Dan kalau kena sampai lebih panjang dari 2 hari, itu namanya berat gitu. Sekarang saya nggak pernah kena flu seperti itu. Flu paling cuma dalam hitungan jam, seperti berair, bersin-bersin, dan lain-lainnya, badan nggak enak. Itu hanya dalam hitungan jam sembuh. Artinya memang imun sistem menjadi lebih baik. Itu benefit kesehatannya. Kemudian yang produktivitas, ada berapa sebenarnya, tapi yang menonjol nih, ada di tahun 2018, saya disebut sebagai pakar gempa bumi oleh berbagai media. Ini karena saya menulis banyak tulisan tentang geologi, tentang bencana, tentang tsunami, dan tentang mitigasi bencana, karena saya bekerja waktu itu di LSM bencana gitu. Mengejutkan sekali saya sampai disebut oleh pakar gempa bumi oleh berbagai media. Dan lanjut, nah ini 5 temuan penting dari berbagai riset sains itu. Setelah baca, sebenarnya nih saya akhirnya menemukan setelah berapa tahun mempelajari itu ya, dari
3 e-book sebelumnya yang sudah saya terbitkan, 1, 2, belum saya membuat daftar ini, yang 5 temuan penting itu. 1, meditasi, bersyukur, altruism, relationship, dan olahraga. Ini semua adalah apa yang memberikan benefit yang paling bagus, yang paling kuat gitu dalam menghasilkan perubahan positif di otak, terutama meditasi dan bersyukur. 3, 4, dan 5 tentu juga menghasilkan perubahan positif, tapi yang meditasi dan bersyukur sangat menghasilkan perubahan positif. Nah, karena tadi mengenai meditasi dan industri ya, jadi memang meditasi ternyata sudah menjadi industri yang besar di dunia. Ini beberapa fakta yang harus saya sampaikan bagaimana meditasi kemudian sudah berubah menjadi industri. Saya pakai kata mindfulness industry karena memang meditasi sekarang lebih banyak disebut mindfulness, walaupun masih banyak juga yang menyebutnya dengan kata meditasi. Menurut majalah Time 2014, orang Amerika membelanjakan miliaran dolar, kalau nggak salah 4 miliar dolar di tahun 2014 itu aja, untuk mengikuti mindfulness program, termasuk MBSR. MBSR itu yang tadi diciptakan oleh John Kabat-Zinn, Mindfulness Based Stress Reduction. Nah, ini kutipannya, nanti silahkan buka, download presentasi saya, dan bisa diklik nanti ini linknya, supaya bisa lihat, baca langsung link itu gitu. Kemudian sejak tahun 2012 hampir semua selebriti dunia mengaku menggunakan aplikasi bernama Headspace yang diciptakan oleh Andy Puddicombe dari Inggris yang belajar meditasi di Himalaya dan beberapa tempat lainnya selama 10 tahun. Ini juga ada kutipannya. Terus juga ada selain Headspace ada aplikasi Calm yang lebih dahulu muncul dibanding Headspace gitu ya. Ini juga ada linknya. Ini saya kasih untuk menunjukkan bagaimana dia menjadi industri di dunia. Terus, ini aplikasi-aplikasi atau website-nya sekalian yang menawarkan berbagai pengajaran meditasi. Tentu juga berbagai informasi yang lebih dalam mengenai meditasi itu. Bagaimana dia menghasilkan benefit kesehatan, dan benefit lain-lain seperti produktivitas. Ada Calm yang tadi saya sudah sebut, ada Headspace ini yang sekarang sangat terkenal sekali, tapi Calm lebih dulu. Terus kemudian ada Insight Timer, ada Stop, Breath, and Think, dan lain-lain ya. Nanti bisa dicari, di googling sendiri bahwa dia sudah berapa million usernya atau berapa nilai bisnisnya gitu. Nah, terus ini ada satu gambar juga ya, infografi tentang meditation and health, ini untuk menggambarkan di Amerika bagaimana dia bernilai 1 miliar dolar gitu. Kemudian ada 9,3 juta Amerika yang mempraktekkan meditation. Terus kemudian yang di bawah ini ada gambar, ada angka-angka lainnya yang juga sangat penting untuk menggambarkan bagaimana dia sekarang menjadi lifestyle di Amerika. Bukan berarti di tempat lain, enggak ya, ini hanya contoh angka-angka dari Amerika. Nah, kemudian ini riset pada aplikasi meditasi. Jadi saya mau kasih contoh 2 dari Calm dan Headspace ya. Bagaimana aplikasi ini memberikan sumbangan yang sangat besar atau benefit bagi para penggunanya. Jadi ada riset-riset yang meneliti apakah betul aplikasi ini ya, karena aplikasi ini mahal, cukup mahal untuk ikut untuk menjadi membernya, paling nggak $10 per bulan atau $100 per tahun bayarannya gitu. Itu kan lumayan ya, ada jutaan, ada berapa million members itu yang pakai aplikasi ini. Nah, di Calm ada kutipan, ada link yang menjelaskan riset yang mengecek apakah Calm ini betul-betul efektif untuk memberikan misalnya reduce stress gitu atau improve mindfulness dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata ditemukan oleh riset itu memang betul Calm bisa menghasilkan itu dengan mengajarkan meditasi melalui aplikasinya. Begitu juga untuk Headspace application ya, di sini ada bahkan di sini ada sederet 25 riset yang meneliti Headspace itu betul-betul menghasilkan benefit atau enggak. Ternyata memang betul ada impact-nya. Lalu, nah
Ini saya tadi ada dua contoh, tadi dua aplikasi, padahal ada banyak aplikasi yang lain, saya kasih tadi contoh dua. Kemudian ini lebih spesifik lagi dari Headspace itu, dari 25 research yang meneliti Headspace, ini ada berapa 5 poin yang mereka bisa tunjukkan ternyata Headspace betul decrease stress gitu. Kemudian people kinder to others gitu ya. Ini tentu penting sekali ya. Kalau kita udah nggak stres, biasanya kita juga lebih baik memperlakukan orang, lebih baik dalam melihat orang gitu. Itu sangat diperlukan bagi kita kan untuk membangun hubungan yang sehat dengan banyak orang gitu. Terus kemudian yang lain juga improve fokus. Jadi ini juga dibutuhkan untuk kita bekerja, untuk kita belajar. Kalau kita nggak fokus, tentu hasil produktivitas kita merendah, hasil belajar kita juga nggak bagus gitu kan. Lalu kalau kita sudah bisa bekerja bagus, pasti itu menghasilkan happier overall. Itu juga ditunjukkan dari riset-riset itu ya. Juga kemudian happier at work ini sebenarnya harusnya terbalik ya. Di atas dulu, kalau kita fokus pada apa yang kita kerjakan, tentu kita bekerja jadi lebih menyenangkan. Dan pada secara umum nanti kita akan membuat jadi lebih happier. Nah, tadi itu bagaimana meditasi tiba-tiba menjadi, nggak tiba-tiba ya, bertahap sekali, dari 79 ke sini, ke tahun yang 2021, tentu itu sebuah perjalanan yang panjang. Bagaimana meditasi kemudian menjadi sebuah lifestyle, dan apa namanya, jadi industri juga gitu ya. Ya, kalau lifestyle biasanya punya jadi industri. Kenapa gitu? Nah, ini yang saya temukan dari berbagai tulisan, buku, video yang saya sudah dalami. Meditasi adalah praktek memfokuskan perhatian kita pada sesuatu. Misalnya tarikan dan hembusan nafas. Ini menurut sains, bukan menurut satu ajaran agama apapun gitu ya, atau menurut pandangan tradisional. Ini adalah satu yang sudah diformulasikan atau didefinisikan kembali oleh research science. Meditasi adalah praktek memfokuskan perhatian kita pada sesuatu, misalnya tarikan dan hembusan nafas. Ini tentu yang paling mudah. Fokus pada tarikan dan nafas itu hanya yang paling mudah, bukan keharusan di sana gitu. Terus kemudian poin kedua adalah tanpa memaksakan diri untuk fokus terus-menerus, karena memang fokus kita mudah beralih kok ke hal lain. Maka kembali saja pada fokus tarikan dan hembusan nafas lagi jika fokus kita beralih ke tempat lain. Terus kemudian latihan yang teratur adalah kunci, dan teratur dan sering adalah kunci keberhasilan meditasi. Posisi bisa duduk, bisa berdiri, atau posisi apapun sebenarnya bisa. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, bahkan saat menunggu sedang mengupload atau mendownload file selama 1 menit atau kurang. Yoga adalah satu bentuk meditasi juga yang sulit. Saat olahraga bersepeda juga bisa kita melakukan aktivitas meditasi, yaitu dengan fokus pada tarikan nafas, hembusan nafas, atau yang lain. Kemudian meditasi yang buruk itu lebih baik daripada tidak meditasi sama sekali. Jadi bagi pemula nih, tentu yang lain di sini barangkali sudah pernah mencoba melakukan meditasi. Jangan pernah kecil hati kalau merasa kok pikiran melayang kesana kemari terus ya, kok gitu saya nggak bisa fokus. Nggak apa-apa, karena meditasi yang buruk itu sudah lebih baik daripada nggak meditasi sama sekali. Dan tadi seperti saya sebutkan di atas, latihan yang teratur dan sering semakin membuat kita lebih baik dalam meditasi. Kemudian meditasi tentu memiliki tingkatan, namun tingkatan awal sekalipun bisa menghasilkan perubahan positif pada fungsi otak. Jadi meskipun ya, buruk meditasi kita merasa begitu ya, tapi itu sudah lebih bagus. Nah, olahraga seperti bersepeda, jogging, dan lain-lain, ini hanya contoh aja. Dulu dianggap janggal kalau dilakukan oleh awam, kecuali atlet ya. Namun sekarang olahraga kalau kita nggak bergerak, kita dianggap aneh gitu. Meditasi juga seperti itu. Sekarang mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu aneh, tapi nanti segera akan menjadi lifestyle. Nah, kalau saya peras lagi ya, dari apa yang ditemukan tadi oleh berbagai research science, benefit utama dari meditasi itu ada 2 aja lah kalau diperas ya. Yang satu, menurunkan tingkat stres atau hormon kortisol yang terlalu banyak dan terlalu lama. Kenapa tingkat stres ini begitu penting harus diturunkan gitu? Karena memang stres itu banyak terjadi setiap hari gitu.
Dan sementara kita tahu hormon kortisol kalau terlalu banyak itu merusak otak dan merusak kesehatan. Maka itu gini, stres sebenarnya ada cara mengukurnya gitu ya. Paling sederhana sebenarnya misalnya gini, kalau kita dibangun di pagi hari itu tanda stres ya. Apakah kita merasa segar atau enggak gitu, itu juga tanda stres. Kemudian merasa sesak di dada tiba-tiba tambah sebab gitu ya, kadang-kadang muncul gitu, atau sering merasa tak punya tenaga, itu juga satu tanda stres gitu. Menghindari tantangan atau beban hidup gitu, ada tantangan besar padahal bisa menghasilkan sesuatu yang baik, kita nggak berani ambil, itu juga satu tanda stres gitu. Terlalu banyak tidur atau terlalu banyak tidur atau kurang tidur, itu juga tanda stres gitu. Nah, itu semua tentu menurunkan produktivitas ya, itu yang paling kita pengen kan produktivitas nggak boleh turun gitu, dan terus kemudian juga kesehatan nggak boleh juga turun juga. Nah, stres merusak otak dan kesehatan itu terjadi setiap hari karena ada dua faktor dari luar diri kita atau faktor dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam sendiri itu sebenarnya kita cenderung untuk melakukan mind wandering. Itu adanya default mode ya network di otak gitu yang memang kita ini selalu begitu gitu. Karena itu alamiah, kita cenderung pada memikirkan hal-hal yang diulang-ulang gitu. Menurut riset itu pikiran kita sebenarnya mengulang pikiran yang kemarin, dan hari ini hanya 5% pikiran kita yang original. Besok nanti kita juga akan mengulang pikiran yang sekarang. Dan dari seluruh pikiran yang berulang-ulang itu ternyata hanya 20% yang positif, 80%-nya negatif. Kenapa begitu? Itu memang alamiah, karena kita kan bagus bahwa punya pikiran yang negatif untuk menghindari bahaya. Kalau kita bisa menghindari bahaya, tentu itu bagus gitu ya. Itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi jika terlalu sering atau kita nggak kurangin akibatnya atau efek dari mind wandering ini atau pikiran negatif atau pikiran yang berulang-ulang ini, maka itu akan merugikan kita. Misalnya otak menjadi fungsinya berkurang gitu. Nah, kalau tadi saya balik lagi ke awal, faktor dari luar diri kita itu banyak ya kejadian yang menimpa kita. Kalau kita lagi di jalan dipotong orang oleh kendaraan lain gitu, atau bos kita marah-marah, atau ada keluarga yang meninggal atau pasangan kita meninggal, itu tentu sesuatu faktor dari luar yang membuat kita stres gitu. Begitu juga kehilangan pekerjaan, atau pandemi seperti sekarang ini juga membuat kita stres kan ya. Itu juga bisa terjadi kapan aja, atau kalau kita mengingat apa yang terjadi sebelumnya itu juga bisa stres, atau membayangkan nanti besok kita nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, itu juga bisa bikin stres. Nah, benefit yang pertama tadi menurunkan tingkat stres yang disebabkan banyak macam yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang benefit yang kedua adalah memaksimalkan fungsi otak. Saya nggak perlu panjang-panjang ini, karena kalau stres turun maka fungsi otak akan meningkat. Jadi akhirnya fungsi kesehatan dari otak ya akan membaik, imun sistem meningkat, telomeres memanjang dan lain sebagainya, penyakit terhindar berumur lebih panjang. Kemudian juga yang kedua, fungsi kognitif dan mental. Ini tadi juga sudah saya sebutkan beberapa kali, kecenderungan, kreativitas, inovasi, pencarian solusi, memori, itu semua akan membaik sehingga berakibat ke produktivitas, prestasi, kepuasan hidup itu menjadi meningkat. Nah, terus kemudian juga tentu jadi nggak mudah stres dan depresi. Ini yang kita butuhkan karena suatu waktu kita akan mengalami masa sulit atau masa krisis. Dan kalau kita sudah terus kuat punya ketangguhan, tentu itu akan nggak menjadi masalah. Apa yang berubah di otak saat meditasi ini nggak perlu saya jelaskan karena panjang. Silahkan dilihat nanti presentasinya. Ini semua dari laboratorium untuk melihat perubahan positif yang terjadi setelah orang melakukan meditasi. Terus kemudian yang sebelahnya ada meditation effect on the body, yang tadi untuk pada otak, ini untuk di tubuh ya. Ini juga masih sama dari laboratorium juga. Apa yang berubah, ini sangat teknis kira-kira gitu. Jadi ini menjelaskan kenapa menghasilkan perubahan positif, karena di bagian-bagian tertentu di otak ada yang berubah seperti ini. Penutupnya. Jadi
ini penting banget ya, industri. Kenapa meditasi kemudian sekarang sudah menjadi industri, ya sebenarnya karena ada dasar-dasar seperti ini, atau karena fakta seperti ini, bahwa kita itu perlu memperbaiki hidup kita setiap hari, belajar tentang berbagai hal yang bisa menghasilkan perubahan yang baik, gitu, terutama perubahan positif di otak. Beragama dengan ibadahnya itu adalah satu yang memberikan perubahan positif. Mengkonsumsi makanan sehat tentu, berolahraga tentu, membangun interaksi sosial itu seperti membangun tali silaturahim, relationship itu tentu juga sesuatu yang baik. Kemudian juga bersyukur. Besok saya akan menjelaskan mengenai bersyukur menurut sains ya. Jadi bersyukur itu memang sebuah aktivitas yang diajarkan oleh agama dan ternyata memang bagus karena sudah diteliti sering sekali oleh riset sains gitu. Nah, kemudian didefinisikan kembali apa yang paling efektif bersyukur itu. Kemudian berbuat kebajikan juga termasuk yang menghasilkan perubahan positif. Yang lain-lain ya tentu kita kalau bisa menghindari situasi stres yang ada itu dimanapun gitu. Nah, ternyata kemudian riset sains menyebut dari semua aktivitas yang tadi saya sebutkan, meditasi adalah yang paling tinggi menghasilkan perubahan positif di otak. Jadi semua boleh kita lakukan, bukan boleh, tentu harus kita lakukan apa yang saya sebut, kemudian ditambah lagi dengan meditasi, karena itu yang paling menghasilkan perubahan positif di otak. Saya kembali lagi tadi yang meditasi di masa sekarang yang mungkin dianggap aneh gitu, tapi ternyata bakal menjadi lifestyle yang tak terelakkan. Kita sudah lihat sekarang meditasi sudah menjadi industri yang besar di seluruh dunia. Nah, kemudian yang terakhir adalah berlatih meditasi dari aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan seperti misalnya Headspace, kemudian juga Calm gitu ya. Itu mungkin cara yang aman. Namun sebenarnya tidak murah ya, bagaimanapun harus bayar. Padahal kalau kita mau belajar seperti saya sudah pelajari dari sejak tahun 2015, saya menemukan cara meditasi menurut sains yang ternyata nggak mahal, bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Bahkan saya sudah melihat sendiri benefitnya pada kesehatan saya dan produktivitas saya sendiri gitu. Baik, itu apa yang saya paparkan tentang meditasi dan yang sudah menjadi industri. Saya kembali ke Desni. Ya. Saya stop sharing-nya. Saya mute. Aku unmute. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Sudah. Aku nggak benar. Udah ya. Selamat datang buat yang baru bergabung, Pak Syampun, Ibu Rina, Bu Ilma, selamat sore, selamat bergabung. Jojo baru menyelesaikan paparannya ya. Meditasi sudah menjadi industri sekarang, bisnis seputar meditasi dan mindfulness bermunculan. Bagaimana tidak, demand-nya tinggi. Ada sebuah data yang baru keluar untuk statistik meditasi di tahun 2021 mengatakan bahwa sekitar 200 sampai 500 juta seluruh dunia, orang di seluruh dunia bermeditasi. 40 jutanya adalah usernya Headspace. Jadi bisa dibayangkan besarnya industri itu sekarang sejak 2012 sampai dengan sekarang ya. Itu kenapa? Karena pasti demand-nya tinggi. Kenapa demand-nya tinggi? Karena memang tingkat stres sekarang meningkat. Jadi orang-orang merasa bahwa mereka butuh untuk meditasi, dan yang tidak terbiasa merasa bahwa aplikasi ini membantu mereka dalam melakukan meditasi. Makanya industrinya booming, bermunculan. Sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Dipersilahkan yang mau mengajukan pertanyaan pada Jojo, persilahkan ya. Misalnya bertanya tentang Pak Samun, bacanya Pak Samun atau Pak Samun ya. Selamat datang Pak Samun Sukri, Bapak baru pertama kali ikut diskusi online kita ya barangkali ya. Sama dengan beberapa yang lain. Mungkin bertanya, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya, mungkin lebih jelas lagi, mungkin ingin bertanya lebih jelas. Sebenarnya teknis yang paling detailnya gimana sih melakukan meditasi yang menurut sains itu? Silakan, ada Rina nih, kawan saya dari Denpasar. Silakan Rina. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sudah semakin sehat ya?
Ya, sudah sehat. Selamat sore Mbak Desni, Jojo. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Saya ingin bertanya begini, putra saya itu senang sekali mengikuti sesi Vipassana. Jadi meditasi yang tidak ngapa-ngapain gitu dan nggak boleh ngomong selama 2 minggu. Seolah-olah dia memblok dirinya terhadap dunia luar. Dan itu menjadi sekarang ini kalau saya pikir menjadi satu tren juga orang ikut-ikut Vipassana, seri retreat namanya, retreat Vipassana. Apakah itu ada kaitannya dengan Buddhisme atau apa? Minta tolong dijawab. Iya, saya pernah baca tentang Vipassana itu dan beberapa kali saya diajak untuk ikut Vipassana. Ya memang dia ada kaitannya dengan Buddhism, tapi sudah dibuang ritual-ritual Buddhismnya, jadi itu sekuler juga sebenarnya kalau saya yang tahu ya dari beberapa center of Vipassana yang mengajak saya untuk ikut ke sana gitu. Jadi itu bagus gitu, juga bagus ya, meskipun kalau yang seperti saya jelaskan, kalau neuroscience mendefinisikan kembali meditasi itu jauh lebih sederhana lagi. Seperti tadi sudah saya bilang dalam paparan saya, hanya fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas, diam gitu, itu udah sebuah meditasi. Dan nggak perlu lama-lama, 1 menit, 2 menit, atau kurang bahkan sekalipun, itu juga sebuah meditasi juga. Ini bahkan dipromosikan meditasi yang sekuler atau yang sains ini dipopulerkan juga oleh satu Buddhist monk namanya yang terkenal Mingyur Rinpoche. Itu dia pernah ke Indonesia dan dia punya channel di YouTube, jutaan orang menonton video-videonya. Ada 2 video kalau nggak salah, saking saya semua bukan meneliti ya, mengikuti video-video yang dia punya itu, dan saya nemukan 2 video, dia mempromosikan meditasi dengan cara yang seperti tadi saya bilang. Diam, bernafas, dan diperhatikan tarikan nafas, keluar, masuk. Kalau ada pikiran melayang keluar, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Perhatikan aja pikiran itu dan kembali lagi fokus pada tarikan nafas. Ini Mingyur Rinpoche yang menyebutkan itu. Dia seorang Buddhist monk, tapi dia pernah diteliti oleh Richard Davidson, dia neuroscientist yang banyak membawa para Buddhist monk ke laboratoriumnya untuk meneliti perubahan yang terjadi di otaknya gitu. Dan kemudian Mingyur Rinpoche juga setuju dengan definisi meditasi menurut sains. Saya kira itu jawaban untuk Rina. Itu bagus juga. Jo ya namanya anaknya Rina ini yang dokter juga gitu, rajin sekali meditasi. Saya pernah lihat beberapa fotonya. Ya, kembali ke Desni. Ya, terima kasih belum Rina. Mikrofon. Oh ya. Ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan? Mbak Damai biasanya nih. Mbak Erna. Gini Jo. Ya. Jo. Ya. Aku kan udah mempraktekkan meditasi ini, ya belum lama ya, mungkin 1,5 tahun inilah. Gitu. Waktu itu kan Jojo juga pernah ngajarin memperhatikan tarikan nafas, menghirup dari hidung, mengeluarkan lewat mulut. Kebetulan saya ada autoimun kan, yang APS atau sindrom Hughes. Saya join di Instagram itu grup autoimun. Di situ setiap Kamis ada meditasinya 1 jam, jam 9 sampai jam 10 pagi setiap Kamis. Meditasinya ya seperti itu. Tapi terus saya kenal sama seseorang, dia mengajarkan meditasi hampir sama sih, cuman jangan dikeluarkan lewat mulut, biasa aja gitu, jangan ngatur-ngatur nafas, biasa aja seperti bernafas sehari-hari gitu. Itu apa bedanya, Jo? Itu memang sains pasti yang bilang begitu, yang mengajarkan itu. Termasuk yang tadi saya sebut Mingyur Rinpoche itu juga mengajarkan begitu. Bernafas biasa aja, sama sekali nggak ada aturan apapun gitu ya. Yang penting kita memperhatikan tarikan nafas dan hembusan nafas, itu aja. Itu kuncinya di sana. Kalau kemudian kita merasa pikiran melayang gitu ya,
kita kembali ke tarikan nafas, fokus pada tarikan dan hembusan nafas itu aja. Disebutkan oleh, sebenarnya di Buddhis juga dibilang begitu juga, ketika kita menyadari pikiran kita melayang, itu artinya meditasi udah berhasil gitu. Dan kita kembali ke fokus yang kita mau ya, ke tarikan dan hembusan nafas. Terus kemudian melayang lagi. Maksudku gini Jo, sorry. Kan aku diajarinya menarik nafas lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut. Tapi dia ngajarinnya menarik nafas lewat hidung, ya keluarinnya lewat hidung juga. Gitu. Nafas kita sehari-hari kan begitu. Nah itu apa bedanya? Nggak ada bedanya sebenarnya, ada nanti Desni ada bisa menjelaskan gitu ya, karena dia meneliti soal itu. Kenapa ada perbedaan? Ada yang mengajarkan lewat hidung, ada yang mengeluarkan lewat mulut gitu ya. Kalau dari saya bilang kita bernapas biasa aja karena itu yang paling diajarkan oleh sains gitu. Desni silakan dijelaskan itu. Iya Mbak Damai, biasanya kalau di yoga dan di meditasi itu disarankan untuk bernafas dari inhale dari hidung, exhale-nya juga dari hidung. Kenapa? Karena katanya kalau dari hidung itu kan ada saringannya. Lalu itu juga menahan kelembapan. Lalu oksigen yang masuk juga lebih bersih. Demikian juga keluarnya. Di mulut itu nggak ada saringannya. Kecuali misalnya kita lagi lari gitu ya, lari itu lebih orang lagi olahraga yang high impact, biasanya dia mengeluarkan nafasnya lewat mulut. Tapi sebenarnya bernafas yang benar itu adalah dari hidung, inhale, exhale-nya juga dari hidung. Ada buku bagus tahun 2020 atau tahun ini saya lupa, judulnya Breath. Itu yang mengarang James Nestor. Saya punya PDF-nya, nanti saya share di sini ya. Itu yang mengajak kita untuk kembali ke cara bernafas yang benar. Dan ternyata itu sama dengan yang diajarkan di yoga dan meditasi. Saya punya videonya pendek aja, saya share ya. Ya, aku share ya sebentar. Alright. Ya, kita tahan dulu pertanyaan yang lain. Mungkin Pak Samun Sukri mau bertanya. Kita lihat satu video dulu, karena ini menyangkut menjawab pertanyaan Bu Damai. Suara? Udah besar. This is the difference between nose breathing and mouth breathing. So I wanted to shoot a quick video explaining to you the difference between mouth breathing and nose breathing. Volume udah There is an maksimal. important difference. So for those of you who exercise regularly, you probably breathe through your mouth when you're running, when you're weightlifting, when you're doing ab exercises, even with a powerful kind of effortful exhale, right? Out the mouth, we get power out of doing that. And a lot of times in yoga classes, your teachers will tell you to breathe through your nose, and some of you might be wondering why. There's an important time and place to be using nose breathing and to be using mouth breathing. So when we breathe through the nose, we're actually filtering the air that comes in. So we have all of these mucous membranes in our nasal cavities covered with cilia, little hair-like fibers, and they catch dust and particles that come in with the breath so that they don't get into our lungs. But when we breathe in through the mouth, there's a lot less protection for that dust, those bacteria, germs, to get into our lungs. So the air is filtered, the air is warmed, and the air is moistened when we breathe through the nose. So breathing in through the nose is a healthier way to inhale. On the exhale, exhaling through the nose has a different purpose than out the mouth. So exhaling out the nose is a more refined and controlled breath that you want to use in meditation and in yoga, because you're balancing the inhale with the exhale. So you take a long, smooth inhale through the nose and a long, smooth exhale out the nose. So you want to balance that. When we exhale out the nose, we're not losing as much moisture with the breath. Like when you fog up a mirror or a window, that's how much moisture is coming out of your mouth. Out the nose, you lose a lot less. So you're more likely to stay hydrated when you're breathing in and out through the nose.
So this is just a quick little tutorial on breathing through the nose and breathing through the mouth. So I'd suggest when you're practicing yoga, when you're practicing meditation, try to breathe in and out through the nose, balancing the breath, both the inhale and the exhale, equal in time, equal in pace, equal in length. Here. Oke, jadi jelas ya tadi kalau ini apa? Iya. Oke. Mohon maaf karena saya lagi terganggu minggu ini, jadi nggak benar dengarnya. Jadi jelas ya bahwa apa namanya bernafas dari hidung itu lebih sehat sebenarnya daripada bernafas dari mulut. Makanya ada juga terapi orang-orang yang terbiasa bernafas dari exhale dari mulut itu ketika mereka tidur mulutnya ditutup pakai plester. Jadi untuk memaksa mereka bernafas dengan mulut. Bernafas yang tidak benar juga menimbulkan banyak penyakit seperti gangguan lah ya, kalau nggak mau dibilang penyakit seperti sleep apnea. Iya, Bu Taiko, Mbak Damai, benar Bu Taiko. Salah satunya. Kalau di Indonesia di Bali tuh Gobin Vashdev kalau nggak salah instrukturnya. Cuman kursusnya mahalnya minta ampun. Kalau mau ikut itu hampir $400. Itu berapa minggu aja gitu. Bu Taiko, ada nanti aku kasih linknya ya buat yang lain. Oke, Jo, kayaknya itu dulu deh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau saya mau tambahkan gitu di meditasi yang didefinisikan oleh sains atau yang disarankan oleh sains, bernafas biasa aja, berarti lewat hidung, nggak lewat mulut. Kalau lewat mulut, nggak apa-apa juga, nggak salah juga, nggak ada yang salah benar gitu dalam meditasi. Yang penting ada fokus gitu. Silakan yang lain, ada Mbak Ilma. Apa kabar Mbak Ilma? Kabar baik, sambil menyimak sehat, Mas Jojo, sehat. Iya, barangkali ada pertanyaan Mbak Ilma. Iya. Atau ada respons? Aku sebenarnya belum pernah mempraktekkan secara langsung meditasi atau hal-hal lain yang sifat untuk menenangkan itu ya. Tapi memang aku merasa itu butuh karena dalam aktivitas sehari-hari yang semakin berat, tidak hanya masalah kondisi, tapi juga di dunia pergerakan seperti itu juga sangat mengganggu jiwa gitulah, seperti itu. Jadi memang aku ingin menyimak, ingin belajar, mendengar dari Mas Jojo dan kawan-kawan dari pengalaman ini sambil merefleksi. Kayaknya memang harus sudah melakukan hal itu gitu, Mas Jojo. Iya, Mbak Ilma, betul. Ada banyak profesi pernah saya tulis ya yang bisa mengakibatkan stres pada orangnya gitu. Padahal profesinya dibutuhkan oleh masyarakat atau negara gitu. Seperti aktivis seperti Mbak Ilma ini kan dia banyak bela anak-anak ya dan juga kaum difabel. Itu kan bagus gitu untuk masyarakat. Dan juga untuk negara-negara menjadi tahu gitu bahwa dia kurang dalam misalnya mengurus para difabel, misalnya jalannya atau fasilitas di berbagai tempat umum seperti di toilet atau di mana. Tapi pekerjaan aktivis seperti ini bisa menimbulkan stres karena sering diabaikan misalnya, nggak didengar suaranya gitu ya. Padahal itu sesuatu yang menolong orang lain, bahkan itu juga bisa digolongkan sebuah altruisme. Definisinya altruisme adalah membantu orang lain atau mempedulikan kesejahteraan orang lain sehingga dia lalai dengan kesejahteraan dirinya sendiri. Aktif itu seperti itu gitu. Jadi dia bisa dilanda banyak stres dan stres itu tentu nggak bagus untuk ke otak, fungsinya menurun, juga untuk kesehatan gitu. Jadi para aktivis ya terutama atau profesi-profesi lain gitu yang saya bilang seperti investigator, wartawan sampai jaksa pun termasuk itu satu profesi yang banyak stresnya.
dia perlu tahu cara menurunkan tingkat stresnya. Jadi Profis itu bagus, harus terus dijalankan. Tapi kalau dia bisa menurunkan tingkat stresnya dengan menggunakan cara-cara sains, tentu itu akan jadi bagus. Demikian Mbak Ilma. Saya kembali lagi ke Bu Damai, barangkali masih ada yang belum yang tadi udah cukup atau masih mau ditambahkan lagi. Ada Bu Tri tadi barusan masuk. Selamat datang Bu Tri. Ini udah yang ketiga kali ya Bu Tri ya. Ada lagi nggak yang lain? Tante Erna. Dari Mbak Rina ada pertanyaan. Oh, dari Mbak Rina ada pertanyaan. Pertanyaannya itu ada satu pertanyaan yang diajarkan oleh guru dari India, Yogis Belly. Ya, mungkin dia adalah seorang yogis belief gitu. Dia memang seorang yoga gitu. Sadhguru itu videonya banyak sekali. Dia terkenal sekali Sadhguru ini ya. Pertanyaan jadi apa? Diajarkan oleh Sadhguru India. Jelaskan pertanyaannya kali ya. Sadhguru ya bagus, dia juga mengajarkan meditasi gitu ya. Dia sekarang populer banget gitu, malahan dia menurut saya seorang spiritualis yang ngepop banget gitu karena berbahasa Inggris dengan bagus gitu, dan kalau nggak salah dia tinggalnya bukan di India, tapi di Amerika atau di mana gitu ya. Dia populer sekali mengajarkan banyak hal, terutama meditasi. Bu Tri, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Saya yang kedua ya? Ini Pak. Iya, kedua kali Bu Tri ikut. Iya. Kali ini bukan di meditasi, di ucap syukur itu. Iya. Kali ini topiknya itu masih sama meditasi, tapi ada subtopiknya ya yang saya coba membahas bagaimana meditasi sekarang menjadi industri di seluruh dunia, industri yang besar ya, karena memang tingkat popularitasnya itu disebabkan oleh beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nah, ada yang baru masuk lagi, Ibu Temi ini dari perusahaannya namanya IRT dia. Nanti dihapus bentar ya. Nggak apa-apa. Ada komen baru masuk juga, barangkali mau komen atau ada bertanya gitu. Bully yang di bawah sekali ini ada Bully, ada pertanyaan Bully. Oke. Tante Erna, bagaimana? Pertanyaan dikit, Jo. Iya, silakan Tante Erna. Saya sudah sebulan kali ya, meditasi itu saya perpanjang sampai 1 jam. Hebat. Semakin. Dan dilakukan sesudah bangun tidur pagi. Oh, pagi-pagi ya? Pagi. Susah tuh saya tuh kalau pagi banyak panjang-panjang begitu. Saya kan pengangguran. Sama, saya juga sebenarnya. Saya dikejar main sepeda kalau pagi-pagi. Itu meditasi happy ya. Yang saya ingin tanyakan, Jo, ya. Saya juga tiap pagi jalan sekitar 1000 langkah lah ya. Nah, apakah boleh itu sesudah meditasi langsung olahraga? Nggak apa-apa sama sekali, Tante Erna. Malahan semua aktivitas yang dilakukan sebelumnya kita meditasi tentu itu akan menjadi lebih baik gitu. Kalau kita lihat sendiri, kalau kemarin belum lama ada Olimpiade di Jepang kan, itu kan mereka sebelum loncat jauh misalnya mereka diam sebentar. Itu sebenarnya sebuah meditasi juga, fokus mereka, sehingga kemudian merubah otaknya secara positif sehingga dia bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Banyak sekali para atlet atau para olahragawan yang melakukan itu gitu. Bahkan meditasi yang sebenarnya orang mungkin mengira dia berdoa gitu, padahal sebenarnya meditasi, seperti Kobe Bryant ya, yang basketball yang baru aja meninggal berapa tahun lalu, itu seorang meditator dia.
dia prestasinya bagus sekali. Orang mengira dia berdoa, padahal dia meditasi. Ya, tapi tentu dia bisa di dalam meditasinya dia bisa fokus pada Tuhan juga boleh. Jadi sehingga bukan Tuhan yang ketika kita minta-minta, Tuhan tolong beri saya prestasi yang kayak gitu ya meditasinya, tapi dia hanya fokus membayangkan Tuhan, membayangkan kehadiran Tuhan gitu ya. Itu meditasi. Tapi kalau sambil meminta-minta, dulu kita pernah diskusi nih soal kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya rezeki, Tuhan berikan saya hidup yang baik, jadi itu mungkin bukan meditasi. Tapi kalau kita sekedar merasakan kehadiran Tuhan gitu ya, itu saya sebut sebagai, bukan saya sih sebenarnya, riset saya menyebutnya itu meditasi. Jadi begitu Tante Erna. Ada lagi Tante Erna? Maksud saya sebelum olahraga itu ya atlet-atlet mereka seolah-olah konsentrasi atau fokus ya, mungkin juga minta kekuatan, bisa nggak ya? Boleh Tante Erna. Hanya kekuatan. Boleh. Sepanjang nggak seperti berupa berpikir gitu dalam saat meminta pada Tuhan, yang meminta kekuatan. Mungkin dia hanya membayangkan kehadiran Tuhan, terus kemudian itu akan memberikan saya kekuatan gitu kan. Nggak ada proses berpikirnya gitu. Ya, nggak ada proses berpikir. Ya. Terima kasih Jo. Ya sama-sama. Bu Temi ya yang baru masuk ini memang sebenarnya kan udah ada ininya, ada presentasinya udah saya share gitu ya, tapi mungkin saya ulang lagi karena ada Bu Tri juga di sini yang, atau Bu Ilma juga tadi baru masuk, barangkali waktu presentasi saya sudah berjalan hampir habis kalau nggak salah ya. Topik kita adalah meditasi dengan subtopiknya adalah industri. Meditasi yang sudah menjadi industri. Saya menyebutkan beberapa angka-angka fakta tentang bagaimana meditasi kemudian menjadi industri. Misalnya di sini ya ada majalah Time, maaf nih yang lain udah mendengar ya, tapi saya ulang lagi buat yang baru gitu. Majalah Time tahun 2014 menyebut orang Amerika membelanjakan miliaran dolar per tahun untuk mengikuti mindfulness program, termasuk MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ini ada linknya, bisa dibaca langsung di majalah Time. Kemudian sejak tahun 2012, hampir semua selebriti dunia mengaku menggunakan aplikasi bernama Headspace. Ini juga ada linknya di BBC. Terus kemudian yang lainnya adalah selain Headspace, juga ada aplikasi bernama Calm, yang jauh lebih dulu dibanding Headspace, juga ada linknya, yang dari independent.co.uk ya. Dan ini ada daftar beberapa perusahaan yang terkenal di dunia, perusahaan aplikasi maksudnya, yang aplikasi dan website. Ada Calm, ada Headspace, ada Insight Timer, ada Stop, Breath and Think, ada 10% Happier, ada Budify. Itu semua contoh beberapa aplikasi, walaupun ada lagi juga aplikasi yang lain. Dan ini semua berbayar gitu, meskipun ada juga yang gratis gitu ya. Tapi kebanyakan berbayar itu saya sampaikan sekitar $10 per bulan, bahkan ada yang lebih. Kalau per tahun sekitar $100 per tahun gitu ya. Jadi untuk seperti aplikasi Gojek itu kita untuk download itu harus bayar gitu. Memang dikasih gratis untuk seminggu pertama. Setelah itu kita harus bayar. Ini beberapa angka-angkanya yang saya sampaikan buat yang baru hadir tentang bagaimana meditasi sekarang sudah menjadi industri yang nilainya $1 miliar lebih per tahun gitu. Dan ada angka Meditation and Health ini dari angka di Amerika ya. Ada 9,5 juta orang Amerika itu mengikuti meditasi praktis gitu, atau sebenarnya lebih sering disebut sebagai mindfulness practice gitu. Kemudian ada lagi, nah ini aplikasi yang tadi saya sebutkan sebenarnya juga sudah diteliti oleh research gitu, oleh lembaga-lembaga riset. Ya, misalnya Calm itu diteliti, kemudian Headspace, bahkan Headspace ada 25 research yang menelitinya. Hasilnya tentu ternyata aplikasi itu memang betul menghasilkan
Contohnya misalnya di Headspace ya, di Headspace itu hasilnya adalah decrease stress, menurunkan tingkat stres, kemudian make people kinder to others. Tentu ini penting sekali ya, kita menjadi orang yang lebih baik, yang mau berbuat baik pada orang lain gitu. Itu saya kira penting sekali. Saya ingat sebelum saya belajar tentang, sebelum saya mempraktikkan meditasi tahun 2015, sebelum itu ya, 2014 bahkan ya, pertanyaan saya sering sekali muncul di kepala saya. Bagaimana caranya saya nggak punya marah pada orang lain gitu? Karena itu mengganggu sekali gitu, nggak enak sekali gitu. Saya nggak belajar apa-apa waktu itu, tapi tahu kalau kita punya kemarahan pada orang lain itu nggak enak gitu. Saya nggak ketemu caranya gitu di psikologi juga, walaupun misalnya dengan merubah mindset gitu ya, nggak terlalu berhasil gitu. Tapi tiba-tiba dengan melakukan meditasi, sebenarnya hampir nggak melakukan apa-apa kan meditasi itu, tiba-tiba kemarahan itu bisa diturunkan gitu. Nah, terus kemudian benefit dari aplikasi-aplikasi yang beredar itu, yang lain adalah improve fokus. Kita akan bisa fokus lebih baik di pekerjaan, di belajar gitu ya. Itu tentu sesuatu yang penting banget gitu di pekerjaan, di kantor gitu. Kalau nggak fokus ya berantakan ya, produktivitas menurun. Mungkin juga kalau di pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya penting, yang menyangkut nyawa orang lain, itu juga jadi sangat satu yang krusial. Terus kemudian apa hasilnya semua itu? Ya udah pasti happier at work gitu ya. Bu Temi apa? Ya Bu Temi itu apa namanya bekerja di apa namanya Human Resources Development. Pasti ini sesuatu yang penting, atau sesuatu yang apa namanya bisa dibahas lagi gitu. Kemudian hasilnya tentu happier at work. Jadi kalau saya mau apa namanya review tadi ya, yang sudah saya paparkan ke Bu Temi dan beberapa yang baru datang, Bu Tri atau Mbak Ilma juga ya, itu tadi yang saya sudah sampaikan. Saya kembalikan ke Desni ya, silakan Desni. Saya mute. Dengeran suaranya sekarang? Ya. Oke. Tante Erna, tadi kan Tante Erna bertanya kalau habis meditasi terus olahraga. Lakers team itu melakukan itu setiap saat. Pelatihnya itu namanya Phil Jackson. Dia justru mewajibkan anak didiknya untuk bermeditasi sebelum sesi latihan, bukan hanya pertandingan. Jadi sebelum latihan mereka duduk bareng-bareng di tengah lapangan bermeditasi. Apalagi waktu mau pertandingan gitu. Jadi nggak aneh kalau kita lihat di gamenya Lakers, kalau pemain-pemain yang sedang tidak ada di lapangan, mereka duduk di bench, mereka kayak orang berdoa gitu, seperti tadi Jojo bilang, itu mereka lagi meditasi gitu. Itu hanya untuk elevate gamenya mereka, meningkatkan fokus juga dan meningkatkan fokus ya, supaya mereka nggak distracted gitu. Itu dilakukan oleh atlet yang profesional, jadi nggak salah tuh Uma. Aku kemarin dengan Jojo ke rumah sakit, telinga aku agak sakit, jadi kita pergi ke rumah sakit karena nggak mau duduk di bangku yang banyak orang, karena jaga jaraknya nggak terlalu dipraktekkan. Kita berdirinya itu 1,5 jam, nggak jauh dari pintu ruang praktek. Kalau kita nggak meditasi, mungkin udah pegel gitu, tapi kita kami berdua menghabiskan waktu menunggu itu dengan masing-masing bermeditasi, jadi nggak terlalu terasa ketika akhirnya kita dipanggil masuk ke ruang praktek. Ini ada notes di chat nih dari Bu Ilma. Biasanya setiap penanganan kasus advokasi yang berat menguras semua kekuatan. Saya healing diri dengan rekreasi dengan alam, jalan kaki, serta melakukan hobi seperti memasak. Pernah melakukan duduk bersila tegak, memejamkan mata dan mengatur nafas di saat kepala terasa berat. Hanya belum rutin saja. Kalau Temi bilang, saya ambil waktu tiap hari saat baru sampai di kantor untuk duduk atau berdiri di balkon kantor untuk meditasi. Saya kerja di proyek dengan lokasi dekat dengan laut, jadi cukup bisa bantu saya untuk meditasi. Dengan memejamkan mata, bisa ada suara alat-alat berat sedang dioperasikan. Kalau buat saya bisa bantu untuk justru bisa fokus dengan nafas bermeditasi. Iya.
Menarik itu dari Bu Ilma dan dari Temi tadi ya. Kalau Bu Ilma bilang kalau di tempat terbuka dia bisa melakukan meditasi. Saya kira begitu ya tadi yang disebut oleh Bu Ilma. Saya juga pengalaman saya juga begitu. Kalau saya di tempat di alam terbuka ya, biasanya ada angin atau ada udara yang segar atau suhu yang bagus gitu, atau ada angin semilir atau ada suara-suara alam, mungkin suara burung atau segala macam gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk meditasi. Saya pejamkan mata, saya fokus pada suara burung misalnya atau suara angin gitu, atau rasa nyaman yang sedang saya rasakan, itu fokus juga ke sana, itu meditasi. Nah tadi kalau Bu Temi, jadi kembali dulu ke Bu Ilma. Jadi Bu Ilma bagus sekali untuk menurunkan tingkat stres dengan cara seperti itu. Kan saya sudah bilang meditasi banyak caranya gitu, banyak posisinya, mau posisi apapun gitu, sambil berdiri sambil duduk bisa semua. Jadi itu bagus Bu Ilma, karena Bu Ilma sebagai aktivis yang kadang bertemu dengan situasi yang yang nggak bikin nyaman gitu, harus punya cara kapanpun juga untuk menurunkan tingkat stresnya. Sekarang ke Bu Temi, tadi Bu Temi bilang bahkan dia mendengar suara alat berat bisa dimanfaatkan untuk meditasi. Itu juga betul, karena di meditasi kita di tempat yang sedang crowded gitu ya, kita pejamkan mata, kita perhatiin satu suara, misalnya ada suara orang di dekat kita gitu yang bunyi terus gitu ya, kita perhatiin dia suaranya itu atau suara yang lain gitu ya, kita bisa perhatiin, bisa manfaatkan untuk jadi meditasi. Jadi betul Bu Temi bahwa apapun bisa kita manfaatkan untuk jadi pusat fokus kita, dan kemudian itu jadi meditasi. Desni, kembali. Iya, saya jadi penasaran, saya pengen dengar malah dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Punya nggak rutin untuk bermeditasi? Adakah ada nggak yang sudah memang rutin melakukannya? Kapan? Terus bagaimana? Saya share deh. Dulu waktu saya masih bekerja di kantor, masih jadi orang kantoran, jam kerja saya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi saya berangkat dari rumah itu cukup pagi, jam 6 lewat sudah sampai di kantor. Saya biasanya di tempat saya nyetir sendiri, jadi di tempat parkir yang masih sepi, saya sempatkan untuk bermeditasi, karena saya nggak sempat pagi-pagi bangun tidur meditasi di rumah, takut terjebak macet. Jadi saya meditasinya di mobil, di parkiran, gitu. Masih sepi kan, nggak lama, 10-15 menit aja, lalu saya jam 6:30, warung kopi di lobi kantor saya sudah buka. Saya biasanya ketemu teman-teman saya di warung kopi itu, sebelum jam 7 kita sudah naik ke atas untuk mulai bekerja. Saya bekerja di lingkungan yang sangat heterogen. Saya kerja di UNICEF, jadi dan open space kantornya, jadi nggak terlalu peduli masing-masing gitu ya. Kita padahal duduknya cuma dibatasi oleh cubicles gitu. Saya masih sempatkan lagi, begitu duduk di tempat meja saya, sambil menunggu login komputer, saya sempatkan lagi merem sebentar gitu, 5 menit aja untuk meditasi lagi sebelum saya mulai kerja. Itu bantu saya banget dalam menjalani hari saya dari jam 7 sampai jam 4. Saya punya, jadi kerjanya lebih organized, time management-nya lebih baik, saya punya waktu untuk turun main, kalau nggak jam 10, jam 2 siang untuk ke warung kopi lagi. Itu karena saya menyempatkan diri meditasi pagi-pagi. Saya mau dengar dari yang ada di sini, Mbak Damai, rutinnya gimana nih meditasinya? Atau yang lain juga? Kalau saya meditasi setelah sholat subuh pagi, yoga dulu, yoga sebentar, habis itu meditasi. Setelah meditasi, saya kalau pagi itu selalu latihan kaki. Kebetulan saya bisa tai chi ya, Chen Tai Chi, jadi saya harus melatih kaki saya gitu. Karena kan autoimun saya berhubungan juga dengan syaraf. Gitu. Setelah itu saya ke warung sayur. Warung sayurnya sih dekat, cuman saya muter. Ambil jalannya jauh. Olahraga ya. Ya. Dari rumah sampai pulang ke rumah lagi itu ya sekitar 1 kilometer lebih ada.
Gitu aja. Gitu. Tapi kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik banget tuh Mbak. Malam mau tidur, saya ambil waktu sebentar untuk meditasi, walaupun cuma 5 menit, 10 menit. Gitu. Iya. Tidurnya lebih enak ya? Oh, lebih enak. Dulu saya punya problem susah tidur, karena kan autoimun saya itu bikin saya cemas, panik, nggak bisa tidur, stres, kayak gitu. Semua yang solusinya meditasi tuh. Iya, gitu. Jadi kalau saya lihat sih meditasi itu sebenarnya prinsipnya mengatur nafas ya. Kita nggak makan seharian atau 2 hari mungkin masih bisa hidup. Tapi kalau kita nggak nafas 5 menit atau 10 menit itu bisa meninggal gitu, atau kerusakan pada otak. Jadi menurut saya nafas itu penting. Kita mengatur pola makan, mengatur pola hidup, begitu. Tapi lupa, nafas tuh juga harus kita atur, harus dilatih, karena berhubungan dengan bukan cuma fisik tapi juga psikis. Itu aja. Betul banget tuh Mbak. Betul banget. Karena kan kalau kita senang atau excited, apa yang berubah? Napas. Kita panik, apa yang berubah? Napas. Kita marah, apa yang berubah? Napas. Segitu pentingnya napas. Itu kenapa makanya napas harus diatur betul, bahwa ada apa namanya, automatic nerve system ya. Bahwa napas itu kan, kalau kita napas itu otomatis. Tapi ternyata tadi di buku yang saya share, Breath yang James Nestor, itu juga bisa diatur, bisa dilatih. Napas yang slow, low, gitu. Itu ternyata benefitnya itu sama dengan benefitnya meditasi. Jadi benar yang Mbak Damai bilang, bahwa itu sebenarnya it's all about breathing gitu, breathing yang benar, gitu. Tadi ada chat lagi, sebentar ya. Ya, saya tambahkan itu ya tadi ya, nafas itu lagi-lagi berdasarkan research science itu membantu kita fokus gitu. Jadi dasar atau latar belakang dari semua itu di riset itu ditemukan yang tadi saya sudah sebutkan, pikiran itu secara alamiah sebenarnya mind wandering gitu, berkelana ke sana kemari. Tentu itu bukan sesuatu yang buruk, karena berbagai temuan, berbagai pemikiran itu muncul karena ada mind wandering gitu. Meskipun begitu gitu ya, tapi mind wandering ini yang berkelana ke sana kemari terus mengulang-ulang gitu ya, itu menghasilkan stres gitu. Jadi meskipun kita bisa menghasilkan satu pemikiran cemerlang atau menemukan satu teknologi baru gitu ya, tapi penemunya mungkin mengalami stres, sehingga kita perlu punya cara untuk menurunkan tingkat stresnya itu. Nah, di dalam riset di dalam laboratorium itu pada saat kita nggak meditasi gitu, terus aktif banget gitu bekerja, dan ketika kita fokus pada satu gitu ya, kemudian yang mind wandering turun dia, dan itu mind wandering tadi yang ada rumination, sebenarnya ada 3 istilah itu yang muncul ya dalam keadaan kita nggak meditasi. Itu adalah mind wandering, rumination, mengulang-ulang pikiran yang sama, ada yang kemarin untuk besok berulang sama sampai 95% kita ngulang itu. Satu lagi adalah default mode network gitu, yang apa namanya, semuanya terjadi begitu aja gitu ya. Nah, ini kalau kita meditasi dia turun aktivitasnya gitu. Dan semakin kita sering meditasi, dia tanpa meditasi juga dia turun juga gitu. Itu diteliti di laboratorium gitu. Artinya bukannya terus kemudian kita nggak mind wandering lagi gitu, ada tapi tingkatnya rendah atau gampang menyadari kalau kita mind wandering. Pada saya itu saya setelah dari 2015 ya, kemudian saya lebih ada yang baru masuk, saya lupa. Selamat datang ke Mas Anik HT. Ini kawan saya di Esoterika juga apa namanya, seorang yang penulis buku, banyak sekali yang ditulis terutama tentang demokrasi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, iya memang iya.
tadi saya kembali lagi ke mind wandering tadi ya. Jadi setelah meditasi cukup lama, misalnya beberapa bulan gitu ya, pada saat kita nggak meditasi juga mind wandering-nya, kecenderungan mind wandering-nya itu turun gitu. Ngulang-ngulang pikiran. Tadi saya cerita ini mengenai pengalaman saya. Biasanya mau tidur atau pada saat ngapain lagi ya gitu. Pada saat relax sebenarnya disebut oleh sains itu, pada saat kita merasa relax, kita cenderung mind wandering. Dan kalau kita sering meditasi, maka kita punya kemampuan cepat menyadari bahwa kita sedang mind wandering gitu. Nah, ketika kita menyadari sedang mind wandering, langsung meditasi dalam keadaan apapun gitu. Ya, kalau saya, dan seperti diajarkan oleh sains, ya saya tarik napas saja, tarik napas, buang napas, gitu ya. Jadi sebenarnya normal, cuma fokus saja ke sana. Itu yang bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu di sini ya. Barangkali saya mau minta Bung Mas Anik nih ya, untuk komen atau bertanya. Oh ya, saya jelasin lagi sedikit ya, barangkali ke Mas Anik. Mas Anik, itu di presentasi saya ada, bisa di-download gitu. Topik kita sekarang adalah mengenai meditasi, tapi ada subtopiknya. Subtopiknya adalah meditasi sudah menjadi industri di dunia. Karena apa? Berbagai hal gitu ya. Satu ada bukan ada indikator yang sudah dilaporkan oleh berbagai media yang besar di dunia seperti BBC, Independent.co.uk, ada juga Times, segala macam melaporkan bahwa ini sudah menjadi industri miliaran dolar per tahun gitu. Bahkan ada beberapa aplikasi di dunia yang terkenal sekali gitu seperti Headspace atau Calm gitu yang digunakan oleh banyak orang, termasuk para selebriti mengaku, hampir semuanya mengaku menggunakan Headspace untuk menurunkan tingkat stresnya. Itu diskusi kita hari ini mengenai itu, Mas Hanif. Saya kembali lagi ke Desni aja ya, barangkali mau bertanya pada siapa. Silakan Desni. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Rina. Boleh saya lanjut sedikit soal Satguru? Meditasi yang saya lakukan setiap subuh, selain olah tubuh dengan tarikan nafas keluar masuk, tangan di dada, menangkup dengan hitungan 21. Nah, hitungan 21 itu ada alasannya yang saya lupa. Apa? Dari 7 ke 14 dan ke 21 itu lumayan untuk olah tubuh rutin saya. Oh iya, Satguru itu memang seperti yogi yang lain. Itu industri kreatif yang menguntungkan. Itu mungkin gitu ya, hitung inhale, exhale. Saya industri yang menguntungkan, kata Mbak Rina itu, saya responnya hahaha. Kelihatannya memang di Satguru itu misalnya channel videonya itu ditonton oleh jutaan orang gitu ya, tentu itu kan menghasilkan uang gitu. Semoga bukan itu jadi tujuannya Satguru gitu, karena dia mau menyebarkan praktek meditasi agar orang bisa merasakan atau bisa menjadi lebih baik dengan meditasi praktis itu gitu. Terus tadi ada hitungannya di Satguru. Saya nggak semua video yang Satguru saya pernah tonton ya, mungkin cuma belasan aja saya tonton yang video Satguru. Jadi saya belum terlalu banyak tahu mengenai Satguru ini. Tapi Satguru itu minta kita menghitung. Saya menjadi ingat Thomas Jefferson, itu presiden Amerika yang keberapa di sini, saya lupa gitu ya. Dia tuh pernah bilang begini dan terkenal sekali sampai sekarang. Kalau dia bilang gini, kalau kamu marah, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Pada saat kita menghitung, kita fokus pada suara kita atau pada saat fokus pada hitungan itu 1, 2, 3. Pada saat kita fokus, definisi the science bilang fokus ke sana ya meditasi gitu. Maka bisa turun marahnya karena kita fokus ke sana. Terus Thomas Jefferson juga bilang lagi, kalau masih marah, hitung lagi sampai 100, dia bilang. 1, 2, 3 terus. Kalau kita fokus terus ke sana, itu jadi meditasi, dan kita tahu meditasi menurunkan stres. Jadi kemarahan pun juga bisa turun karena saat kita menghitung itu. Jadi mungkin penjelasan dari Satguru menghitung sampai 14 kalau nggak salah tadi ya adalah itu, bahwa kita diminta untuk fokus pada hitungan itu. Padahal itu cara yang macam-macam untuk fokus. Bisa ke tarikan nafas dan hembusan nafas, bisa juga ke hitungan 1, 2, 3 sampai 14.
Demikian, Rina. Desni, kembalikan. Thomas Jefferson itu presiden ketiga. Ketiga ya? Tadi Temi kayaknya mau ada yang disampaikan. Temi, silahkan. Oh, situasi tempat kerjanya. Di Cilegon ya? Unmute dong. Oke. Iya. Jadi ini di Cilegon ini. Di Cilegon ini di Suralaya. Jadi itu sholat Sunda di sana. Jadi memang saya itu justru agak susah untuk benar-benar yang posisi duduk bersila seperti itu. Saya bukan tipe yang begitu, malah nggak bisa meditasi. Jadi saya kalau di sini lebih mengatur nafas saya. Terkadang saya, yang pasti saya nggak pakai kacamata. Saya lepas kacamata saya, itu kadang-kadang... Kacamata hitam maksudnya? Bukan, nggak pakai kacamata hitam. Jadi dibuka kacamatanya dulu, terus kadang-kadang saya itu coba dengan, kan intinya sebenarnya kita mengatur pernapasan. Jadi setelah saya belajar beberapa kali ini, saya cuma pikir, oke, saya nggak usah pikirin ritualnya, malah nanti nggak kejadian. Jadi saya lebih kadang-kadang saya merem, dengar bunyi-bunyi yang itu kan 24 jam soalnya ya, jadi pasti dia akan bunyi gitu. Lalu nanti kalau tidak, saya lebih lihat ke arah laut, karena kalau malah kadang-kadang kalau merem malah saya jadi kelayangan. Jadi ya saya coba untuk lihat fokus ke satu titik. Kadang-kadang kan ada banyak kapal-kapal, paling nggak kalah kapal situ, itu lumayan. Dan itu terus terang terima kasih, sangat pengaruh sekali untuk benar-benar saya ke titik otak saya langsung mikir, oke, sekarang kerja. Itu sangat bantu. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya, bagus sekali sharing tentang itu, Bu Temi, gitu. Karena memang itu udah digolongkan meditasi ketika kita bisa fokus pada suara atau rasa yang kita bisa rasakan di sana, gitu. Misalnya suhu udara atau angin sekalipun juga itu juga ketika kita fokus di sana, ya itu meditasi, gitu. Jadi meditasi jangan dibatasi oleh posisi tertentu, tempat tertentu, atau waktu tertentu, karena bisa di mana aja. Dan itu tentu sangat berguna ya, karena menurut riset kan dia memberikan perubahan positif di otak. Putri barangkali mau menanggapi atau bertanya. Putri silakan. Sementara belum, Pak Jeng. Nah ya, ada siapa tadi di chat room, sayang? Ini Mbak Damai mungkin mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Rina. Ini menurut yang saya pelajari ya, dalam ilmu struktur Al-Quran, 7 adalah lambang paru-paru, nafas in and out, 14 adalah emosi, 21 adalah otak. Nggak tahu ada kaitannya atau tidak. Nah, itu saya nggak ngerti tuh. Ya, Bu Rina, kalau Mbak Rina, coba deh. Itu tadi jelasin lagi tentang hitungan 1 sampai 14 dari set guru itu. Baca apa? Sat guru atau set guru? Sat guru. Sat guru ya? Masih mute, Mbak Rina. Ya. Saya terima kasih tuh diberikan sedikit pencerahan dari sudut Al-Qur'annya ya. Saya pikir kalau misalnya saya lagi meditasi dan saya tarik nafas sampai 7, saya merasa ingin nambah lagi sampai ke 21. Jadi sebetulnya arahan dari Satguru itu adalah begitu. Jadi 7 itu boleh nggak berhenti. Tapi kalau kita merasa, misalnya gini, ada satu gerakan yang lidahnya keluar, tarik nafas kan 7 kali. Kalau kita udah mau muntah, berhenti di 7 gitu. Kalau dilanjutkan lagi sampai 21 bagus. Gitu sebetulnya dia ajarannya. Terus sesudah lidah keluar nanti lidahnya disuruh nekuk. Lagi hitung gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi ada penjelasan fungsi numeriknya, saya terima kasih banget. Itu siapa tadi yang memberitahu? 7 itu untuk apa tadi? Saya jadi nggak begitu kok. Bu Damai. Itu ada di chat room-nya Bu Damai. Oke.
Ya, terima kasih Bu Damai atas pencerahannya. Saya pikir itu saja sih, tapi memang bukan cuma tangannya begini, ada lidah yang keluar, ada lidah yang ditekuk. Saya nggak tahu apakah itu meditasi atau itu yoga, tapi saya ikut di situ setiap pagi. Jadi rutin saya seperti itu aja, sesudah sholat. Ya. Oke, Bu Damai, makasih. Ya, Mbak Rina, apa namanya, pernah dengar kisahnya Titi Puspa selamat dari kanker. Dia melakukan meditasi semacam itu karena dia ceritain ada lidah yang dilipat, lidah dijulurkan segala macam gitu ya. Dan saya yakin apa yang dilakukan itu melipat lidah itu seperti orang yoga gitu, melakukan posisi sulit sekali gitu, membentuk ke anggota tubuhnya dalam posisi sulit gitu. Pada saat itu tentu kita menjadi fokus pada anggota tubuh misalnya, pada nafas dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi, sorry ada yang masuk, saya masukkan dulu. Selamat datang Mas Dwi Prianto, ini teman saya juga ya. Jadi tadi seperti yoga pada posisi-posisi tertentu, anggota tubuh tertentu gitu ya, itu membuat kita jadi fokus pada itu gitu. Sehingga itu juga digolongkan meditasi. Nah, jadi memang ada banyak sekali format meditasi di dunia ini gitu. Semua intinya adalah seperti sains sudah bilang, kalau ada fokus di sana gitu ya, kita fokus pada sesuatu, misalnya anggota tubuh yang dilipat-lipat, lidah yang dilipat-lipat, maka itu adalah meditasi. Dan kalau mau kembali ke ceritanya Titi Puspa itu ya, Titi Puspa itu melakukan meditasi berjam-jam dia. Bukan seperti saya hanya melakukannya bermenit-menit aja gitu. Walaupun saya sering sekali meditasi ya, pagi bangun tidur meditasi. Kemudian di saat saya kerja gitu ya, saya bisa berhenti dulu meditasi di depan komputer saya gitu, cuma beberapa menit gitu. Dan terutama setelah siang gitu ya, kalau saya udah ngantuk banget gitu ya, mungkin saya daripada tidur saya meditasi itu bisa 15 menit gitu. Kemudian malam, apalagi malam mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam. Tapi hanya kan kurang dari itu. Meditasi yang seperti itu aja sudah menghasilkan perubahan positif yang saya rasakan sejak tahun 2015. Apa namanya, kalau lihat presentasi saya sebutkan di sana benefit kesehatan dan benefit produktivitasnya, ada rinciannya saya sebutkan di sana. Silakan dilihat presentasi saya. Kembali ke Bu Titi Puspa itu ya, meditasinya sangat keras dibandingkan saya gitu. Saya percaya sih memang ada hasilnya dari itu, kemudian Titi Puspa bisa selamat dari kanker. Karena memang ada ada risetnya, bukan meditasi menyembuhkan kanker langsung gitu ya, tapi meditasi itu seperti misalnya gini ya, orang yang terkena kanker pasti, Bu Damai kalau nggak salah juga pernah kena kanker ya, udah membaik atau masih, saya kurang tahu, nanti bisa diceritakan gitu. Pada saat orang terkena kanker, dia sudah pasti mentalnya drop gitu, atau stres gitu, itu harus dipulihkan. Cara memulihkan yang paling sederhana adalah dengan meditasi gitu. Karena pulih dia dari stres, kemudian membaik imun sistemnya, semua fungsi-fungsi tubuhnya juga membaik, begitu juga fungsi otaknya. Akibatnya tubuhnya lebih mampu melawan kanker atau menyembuhkan kanker. Saya kira penjelasannya begitu, Bu Rina, soal cara meditasi dari Satguru yang nggak umum ya, bukan nggak umum sebenarnya, memang itu ada di apa namanya, di dunia meditasi dari Timur itu, dari Hindu, dari Buddha itu macam-macam gitu. Tapi kalau sains disederhanakan aja. Karena kalau nggak begitu orang nggak meditasi kali. Seperti yang sudah pertama kali dirintis oleh Jon Kabat-Zinn tahun 79 itu. Bahkan namanya meditasi pun oleh Jon Kabat-Zinn diganti jadi mindfulness. Supaya para orang-orang yang sekuler ini di dunia modern barat itu mau menerima meditasi. Karena memang sudah nggak ada kaitannya lagi dengan ajaran apapun. Demikian. Saya kembalikan ke Desni. Iya.
Sekarang sudah jam 17.41 dan sholat maghrib hari ini tuh jam 17.54. Jadi kita akan menyudahi acara ini jam berapa ya, Jos? Sebelum supaya teman-teman bisa. Ada beberapa lagi yang baru masuk mau komen atau bertanya gitu. Bahasa Anies dan Mas Dwi, silakan. Mas Anik atau Mas Dwi barangkali mau komen sedikit, silakan. Atau nah Mas dilanjutkan aja, saya baru join, dilanjutkan. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti dibaca aja ininya namanya presentasinya, di-download ya, sudah ada di chatroom. Oke. Kembali lagi ke Desni, silakan. Saya belum dengar dari Bu Li ini. Ibu Li mau menanyakan sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu? Enggak ya? Atau ada lagi yang mau share kebiasaan meditasinya? Pagi, malam, atau caranya yang bisa di-share ke kita semua di sini? Karena kan pasti caranya beda-beda ya. Kalau nggak ada, boleh ditutup. Iya. Kalau nggak ada, ya kita tutup. Tadi saya mengirimkan chat, kalau tidak berkeberatan untuk men-share nomor teleponnya buat saya dan Jojo, dikirimnya private saja ke saya, supaya kami dapat membagikan lewat WhatsApp informasi diskusi online berikutnya, temanya, atau materi-materi lain yang bisa kita bagikan di tengah minggu. Gitu. Karena kalau lewat page belum tentu juga dapat diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian, mungkin terlewat. Tapi kalau WA kan nanti kita mungkin bisa bikin grup kali ya, Jo? Iya. Oke. Ditutup nanti. Iya. Saya tambahkan setelah Desni tutup. Oh gitu. Oke, beberapa. Oh, kecuali ada yang masih ada yang mau nanggapin, nggak ada ya? Iya. Saya mute dulu. Oke. Beberapa tahun belakangan ini, dengan makin sadarnya akan kebutuhan untuk mengurangi stres di tengah jadwal kita yang sibuk dan kehidupan yang semakin menuntut, meditasi menjadi semakin populer. Popularitas meditasi meningkat karena semakin banyak orang menemukan banyak manfaat kesehatannya. Meskipun tidak ada cara yang benar atau salah untuk bermeditasi, penting bagi kita untuk menemukan latihan yang memenuhi kebutuhan kita. Jika Anda masih bertanya-tanya apakah meditasi harus menjadi gaya hidup atau tidak, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah meditasi mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Jika demikian, mengapa tidak menjadikannya sebagai gaya hidup? Anda tidak akan rugi apa-apa kok. Bahkan Anda tahu Anda akan mendapatkan banyak. Dan seperti kita tahu, dalam masyarakat kapitalis, di mana ada permintaan atau demand, tentunya ada supply. Dan banjirnya beragam produk atau jasa yang tak terhindarkan. Harus diakui bahwa ada banyak produk atau jasa di luar sana yang benar-benar membantu kita dalam bermeditasi. Meditasi adalah latihan atau praktik yang sangat individual. Dan apapun yang Anda butuhkan dan putuskan untuk lakukan untuk mencapai tujuan Anda bermeditasi, pada akhirnya sepadan. Ada banyak studio atau pusat retreat yang menghasilkan uang dengan menciptakan ruang untuk meditasi, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, jangan sampai itu malah membuat kita jauh dari esensi praktik meditasi itu sendiri. Sebuah praktek mudah dan efisien yang dapat kita lakukan sendiri, di mana saja dan kapan saja, asal tahu tekniknya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi Sabtu sore ini. Semoga pembahasan sore ini bermanfaat untuk kita semua. Besok sore di jam yang sama, kami akan membahas topik bersyukur. Besar harapan kami Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikutinya. Selamat sore dan salam positivity. Ya, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu gitu ya. Ini diskusi mingguan yang topiknya masih 2 gitu. Meditasi dan bersyukur. Meskipun tiap kali diskusi sebenarnya ada tambahan subtopiknya. Jadi hari ini kita diskusi tentang meditasi tapi dengan subtopik industri meditasi yang sudah menjadi besar di dunia. Sebagaimana saya cantumkan dalam presentasi saya tadi, ada beberapa laporan dari BBC, dari majalah Time, juga dari independent.co.uk ya, itu tentang bagaimana nilai industri ini, dan mereka juga melaporkan tentang
aplikasi-aplikasi yang muncul sekarang ini yang digemari oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk para pemimpin dan selebriti dunia, menggunakan aplikasi itu untuk memperbaiki hidupnya, terutama untuk menurunkan tingkat stres. Dalam presentasi saya juga dijelaskan bahwa kita ini sebenarnya dihantam stres dari mana-mana, termasuk dari dalam diri kita sendiri. Tentu itu menurunkan produktivitas, menurunkan kecerdasan kita, merusak juga kesehatan tubuh kita gitu, sehingga kita harus turunkan. Dan meditasi dan aplikasi yang sudah ditawarkan oleh berbagai perusahaan di dunia itu yang ada dalam presentasi saya daftarnya, itu sangat membantu karena sudah juga ada riset, berbagai riset seperti Headspace itu diriset oleh 25 riset gitu, sehingga dia bisa membantu banyak orang menurunkan tingkat stres sehingga dia tetap bisa menjaga produktivitas dan kesehatannya dan lain-lain juga sebenarnya, termasuk juga altruismenya. Karena itu juga satu yang penting ya, kita kalau menjadi lebih baik, kalau nggak juga punya altruism rasanya ada yang kurang gitu. Altruism adalah kecenderungan kepada kebajikan. Sudah 3 minggu kita melaksanakan diskusi ini dengan topik itu. Sebenarnya saya ada 5 topik besar. Yang dua tadi adalah meditasi, bersyukur, kemudian ada relationship, kebajikan atau altruism tadi, dan yang terakhir ada olahraga. Saya pengen ganti topik sebenarnya untuk minggu depan, olahraga, karena olahraga ini sangat menarik, banyak riset sudah dilakukan mengenai itu gitu, dan ternyata ditemukan olahraga ini mengandung banyak aspek. Ada aspek meditasinya, ada aspek bersyukurnya, ada aspek relationship-nya, dan juga kebajikan. Yang saya pengen sekali membahas itu karena saya sudah punya bahannya, tapi belum saya putuskan apakah saya akan minggu depan akan masih meditasi juga dan bersyukur atau sudah berganti topik. Jadi jangan lupa mengunjungi fanpage saya. Di chatroom ada saya sebutkan fanpage yang di Facebook itu. Di sana akan ada pengumuman-pengumuman yang penting yang bisa disimak. Misalnya kalau saya berganti topik nanti menjadi olahraga dan relationship di minggu depan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di acara diskusi online kita yang tujuannya adalah mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, altruism, dan kesehatan tubuh. Semoga berguna bagi Bapak dan Ibu. Selamat sore dan sampai ketemu lagi minggu depan. Salam, Desni. Ya, udah. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ketemu lagi, salam. Oke, selamat sore. Terima kasih, Dwi. Oke, ya. Nanti ini aja ikutin videonya ya, Dwi. Sip. Sip. Ya. Oke. Semuanya. Ya, bye. 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 Ganti dong.